Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas B Industri 2020 akan mempresentasikan tugas ektek. Mungkin langsung ke perkenalan aja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Hardiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Akbar. Perkenalkan, nama saya Puspasari Anggreni Effendi. Kami bertiga akan menjelaskan melalui presentasi, bisa diperhatikan, semoga dapat dipahami dengan mudah. Sebuah mobil dapat dibeli dengan uang muka $3.000. Sekarang dan pembayaran bulanan selama 60 bulan itu seharga $480. Jika tingkat bunga majemuk 12% per bulan, berapa harga mobil tersebut? Diketahui uang muka mobil $3.000, pembayaran 60 bulan itu $480, tingkat bunga 12% per bulan. Harga mobil berapa? Jawab. P sama dengan 3.000 ditambah 480 dikali 60 sama dengan 31.800. Terus P sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N sama dengan 31.800. Atau bunga majemuk itu adalah bunga berganda atau bunga berbunga. Selain pokok pinjaman, bunga itu sendiri dikenakan bunga. Jika tidak dibayarkan, maka akan ditambahkan menjadi pokok pinjaman. Lanjut, itu adalah R sama dengan 0,12 per 12 sama dengan 0,01 per NO dikali N sama dengan 72. PO dalam kurung 1,01 ke kurung R kuadrat sama dengan 31.800. Hasilnya adalah 2047, 2,047 dikali PO sama dengan 31.800. PO sama dengan 31.800 dibagi 2,047. PO sama dengan 15.534. Itu adalah harga mobilnya. Lanjut. Yang kedua, 4.56. Hitung nilai sekarang dari arus kas. Diketahui P sama dengan 100, A sama dengan 150, D sama dengan 50, N sama dengan 3, I sama dengan 10%. Itu menggunakan rumus Uniform Series Present Worth Factor atau suatu sistem pembayaran pengambilan modal yang dilakukan setiap akhir periode selama periode N dengan jumlah yang sama A pada tingkat bunga modal I% per periode. Rumusnya adalah P plus A dalam kurung P per A dikali I dikali N ditambah rumus gradient present worth factor atau periode ke periode berikutnya. Misalnya apabila manajemen sebuah pabrik memperkirakan bahwa biaya perbaikan dan pemeliharaan, itu rumusnya adalah G dalam kurung P per G dikali I dikali N. Hasilnya adalah P sama dengan 100 ditambah 150 dalam kurung P per A dikali 10% dikali 3 ditambah 50 dalam kurung P per G dikali 10% dikali 3 sama dengan 100 plus 150 dikali 2487 ditambah 50 dikali 2329 sama dengan $589,50. Selanjutnya di slide keempat soal ini menjelaskan berapa jumlah uang yang disimpan selama 50 tahun yang lalu dengan bunga 8% yang akan memberikan pembayaran terus-menerus sebesar $10 per tahunnya dimulai dari tahun ini. Pembayaran perpetual payment-nya ini berapa? Yang pertama dicari itu adalah
menggunakan rumus the capitalist cost equation atau persamaan biaya yang dikapitalisasi. Selanjutnya, the capitalist cost equation ini memiliki rumus A per I sama dengan $10.000 dibagi 8% yang interest rate-nya sama dengan $125.000. Selanjutnya memakai rumus single payment formula atau rumus pembayaran tunggal yang berkelanjutan pada penilaian nominal per periode. Yang pertama ini rumusnya adalah diketahui F-nya adalah $1.250 per P per F dikali 8% dikali 50%. Yang buka kurung ini kita dapat mencari di tabel nyaman. Sama dengan dijumlahkan menjadi $2,622. Yang ke slide selanjutnya ini mengenai ada 6 alternatif yang dari A sampai F yang sedang diperiksa untuk tingkat bunga 8%. Dan alternatif mana yang harus dipilih setiap yang memiliki masa 6 tahun. Di tabel tersebut ada initial cost-nya dan uniform annual benefit-nya. Dari soal ini kita menggunakan metode analisis inkremental, yaitu cara pengambilan keputusan di mana biaya operasional atau pendapatan dari satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. NPW yaitu rumusnya adalah NPW A. Yang pertama adalah dicari 6. Karena yang diketahui adalah A, maka dilihat dari uniform annual benefit. 6 per A, P per A dikali 8% dikali 6 dikurang 20. 20 ini dari initial cost sama dengan 7,74 dan berlaku pada semua alternatif. Dan dapat kita simpulkan NPW yang E adalah paling besar. Yang ketiga ini mengenai sebuah perusahaan, The Northern Investment, sedang mempertimbangkan untuk menginvestasi $2,5 juta di pusat perbelanjaan di Atlanta. Perusahaan memperkirakan bahwa pusat perbelanjaan telah dibangun yang menghasilkan $500 per tahunnya. Dan itu adalah selama 10 tahun. Jika perusahaan mencari pengembalian 12% dari investasi, apakah layak untuk dilakukan? Asumsikan bahwa perbelanjaan akan mengembalikan sekitar 60% dari investasi awal dan sebagai nilai sisanya. Given informasinya ada ring investment adalah $2.500.000, yaitu A-nya. Yang keduanya annual revenue-nya $500, yaitu sama dengan bisa disebut F. Return in interest-nya 12%, sama salvage value-nya 60%. Present yang dicari kita adalah nilai P. Dan yang kita sudah ketahui A dan F. A dan F-nya itu hanya $250, ya sama dengan P per A 12% dikali 10. Nah, hasil ini bisa kita lihat di tabel Newman dan hasilnya ada 5,650. Selanjutnya yang F, F-nya itu adalah 500 $500 P per F kali 6% dikali 10%.
Hasilnya itu yang P per F tabel yang dikurung adalah 7,360. Dari dapat kita jumlahkan menjadi 14.493.000. Selanjutnya, ya, selanjutnya di sini akan menjelaskan bahwa ada pertimbangan dari dua proyek yang saling eksklusif. Ditanyakannya itu berapa nilai yang akan membuat pengambilan keputusan acuh tak acuh antara A dan B. Di mana di sini tuh kita akan menggunakan rumus PW untuk menemukan X yang tidak ada di tahun 1 dan 3 di proyek B. Itu. Mungkin sedikit akan saya jelaskan, biar nanti ketika saya menjelaskan tidak ada kebingungan lagi, bahwa I itu adalah tingkat bunga per periode. Bunga N itu adalah jumlah waktu, P itu adalah jumlah uang sekarang, dan F itu jumlah uang yang akan datang pada akhir N, dan A itu adalah pembayaran akhir periode. Nah, di sini PW 12% dari B itu sama dengan minus $10.000 ditambah X dalam kurung P per F, 12%, 1 plus $3.000 dalam kurung P per F, 12%, 2 plus X kali P per F, 12%, 3 sama dengan minus $10 ditambah 0,8929 X plus $3.000 dikali 0,7972 plus 0,7118 X, di mana hasilnya menunjukkan minus $7.608,4 plus 1.6047 X. Maka PW 12% itu C lebih besar daripada 0, di mana 1.647 X minus $7.608,4 lebih besar dari 0, maka X itu adalah lebih besar dari 4.741,322. Selanjutnya itu di mana kita akan membeli mesin CNC seharga $5.000, diharapkan memiliki masa manfaat sebesar 8 tahun dan nilai sisanya adalah $4.000. Pada I sama dengan 12%. Berapa biaya modal tahunannya dari mesin ini? Sedikit kita jelaskan, di situ sudah jelas bahwa diketahui mesinnya berharga $50.000 dengan nilai ketahanan 8 tahun dan nilai sisanya itu $4.000 dengan I 12%. Maka penghitungannya adalah P sama dengan $50.000 dikali A per F, 12%, 8 plus $4.000 sama dengan $50.000 dikali 0,0874 plus $4.000, maka sama dengan $4.370 plus $4.000 sama dengan $8.370. Ini soal yang terakhir. Dijelaskan bahwa sebuah perusahaan industri dapat membeli mesin tertentu seharga $40.000 dengan uang muka sebesar 1.000 diperlukan dan sisanya dapat dibayar dalam 5 kali angsuran akhir tahun yang sama. Jadi 7% bunga atas saldo yang belum dibayar. Sebagai alternatif, mesin tersebut dapat dibeli seharga 36 juta secara tunai jika tunai. Jika modal perusahaan adalah 10%, maka kita akan menentukan alternatif mana yang harus diterima
dengan menggunakan metode persamaan. Di sini akan menggunakan rumus PW hampir sama seperti yang tadi. Sudah diketahui bahwa harga mesinnya itu adalah $40.000 dengan ingin sisa $4.000 dengan kalau misalkan tunai itu $36.000 selama angsuran 5 tahun. Nah, di sini dijelaskan bahwa $40.000 dikali P per A, 7%,5 dikurangi $4.000 dikali P per F, 7%,5 dikurangi $36.000 sama dengan $40.000 dikali 4.100 minus 4.000 dikali 0,7130 minus 36.000. Maka 164.000 dikurangi 2.852 dikurangi 36.000 sama dengan $125.148. Mungkin buat teman-teman boleh on cam lagi. Sebegitu kelompok kami berpresentasi. Semoga dapat bermanfaat ke depannya untuk teman-teman kalian yang bisa menonton video ini. Semoga menjadi dasar pembelajaran juga buat teman-teman semua. Atas segala kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Untuk dosen kami ucapkan terima kasih. Berkat Ibu kita dapat mempelajari hal-hal baru ini tentang ekonomi teknik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.